Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar kode Igniter 4. Pada video sebelumnya kita sudah implementasi menggunakan salah satu template pihak ketiga dengan Bootstrap 4 yang keren ke project CI4 kita. Oke, sekarang kita lanjut saja opreknya. Kemarin tampilannya seperti ini ya. Kemarin di views kita tambahkan home.php, kemudian di controller juga ada home. Sekarang kita rapikan dulu sedikit. Ini bagian menu-menunya yang nggak penting dihapus saja. Kita akan hapus dari stisla ini sama pages semuanya ya. Kita tinggalkan yang ini saja. Nanti biar kita customnya lebih mudah. Oke, sekarang kita mau belajar tentang view layout di CodeIgniter 4. Kalau kita cek di dokumentasi dari CI4, kemudian kita ke building response, di sini ada banyak view. Coba teman-teman pelajari. Kita mau belajar tentang view layout. Intinya, nanti untuk membuat halaman dinamis ya, itu kita bisa template-nya ditaruh sebuah file, kemudian nanti yang dinamisnya kita kasih seperti ini, render section. Kemudian nanti dari file-file yang dinamis tersebut, misal file home, kemudian file profil dan sebagainya, itu nanti kita extend defaultnya ini. Default ini adalah template-nya ini tadi ya. Kemudian kita kasih seperti ini nih caranya. Di extend, kemudian bagian sectionnya yang dinamis. Oke, kita coba saja ya teman-teman. Di sini kita bikin sebuah folder baru ya, di dalamnya views. Kita namakan layout. Di dalamnya layout kita bikin sebuah file bernama default.php ya, seperti ini. Jadi di views, kemudian layout, kemudian ada default.php. Kemudian isinya apa? Isinya ini dari yang home ini kita cut, kita pindahkan ya. Yang home kita pindahkan ke default. Kemudian yang bagian ini di dalamnya main content ini kita cut, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian bagian defaultnya ini tadi kita perlu tambahkan seperti ini. Yang di dalam default berarti di dalamnya main content ini kita tambahkan seperti ini. Jadi dia merender section content. Kemudian yang di bagian home-nya kita ini nih, extend sini ya, perlu ya. Kita copy aja dari sini. Taruh bagian atasnya. Nah, seperti ini. Jadi dia mengextend default. Cuman di sini karena dia di dalam sebuah folder, maka kita tulis dulu foldernya yaitu layout/default. Default ini artinya default.php. Kemudian sectionnya ini sesuaikan ya nama konten ini dengan nama render section ini. Kemudian ini yang di dalamnya sini ya. Jadi end sectionnya kita taruh bawah. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Hasilnya sama saja, teman-teman. Jadi, di bagian home ini lebih singkat adalah bagian yang dinamis saja. Misal di sini kita tulis hello world gini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti di bagian sininya ini cuma satu file, bisa kita load berkali-kali nih. Oke, sekarang kita edit bagian menunya, kita sesuaikan dengan demo, tetapi biar lebih mudah kita bisa juga nih bedakan di sebuah file nih untuk bagian menunya. Bisa aja langsung di sini atau dibedakan. Misal kita mau bedakan ya teman-teman. Bagian LI sampai LI di sini. Kita bisa cut, kita bikin sebuah file baru di dalam folder layout yaitu
menu.php seperti ini ya. Kemudian kita pastekan bagian li-nya ini tadi. Kemudian di sini kita panggil file menunya yang ada di dalam folder layout dengan perintah this include. Coba kita refresh. Nah, di sini tetap sama ya tampilannya, cuman di sini sudah dipecah-pecah nih. Jadi kalau di font Awesome dia ada var atau fast, ini yang versi terbaru. R di belakang itu artinya dia regular, kalau yang S artinya dia solid. Nah, seperti ini hasil menu-menu yang kita edit. Ini belum ada linknya. Cuman nanti kita rencananya mau bikin fitur-fitur ini ya, teman-teman. Di sini untuk set URL dan base URL ini sama dengan di CI3 ya, teman-teman. Kalau teman-teman belajar CI3 pastinya tahu tentang set URL dan base URL, sudah kami jelaskan juga di tutorial CodeIgniter 3. Nah, di sini set URL-nya masih ada index.php, ini juga bisa kita hilangkan. Kita coba ke config kemudian app.php. Nah, di sini ada ya index.php. Kita hapus saja jadi kosong seperti ini. Coba kita refresh lagi. Nah, di sini set URL-nya jadi tanpa index.php. Oke, ini untuk editing template-nya. Kemudian kita belajar tentang view layouting itu biar dinamis, halamannya sudah selesai. Saya akan perlihatkan kembali scriptnya. Di bagian default.php ini template kita ya, kita namakan default.php di dalam folder layout, di dalam views. Isinya dari atas seperti ini. Ini dari tutorial yang sebelumnya ya, teman-teman pasti tahu, sama semua. Ke bawah sama semua, masih sama semua. Ini teman-teman bisa hapus saja, yang nggak penting-penting bisa dihapus, silahkan. Kemudian tadi di bagian sini li-nya semua kita cut, kita taruh di dalam file menu.php di dalam folder layout. Kemudian di sini kita ganti menggunakan include layout menu. Kemudian di bagian kelas main content, di sini kita pakai render section content. Ini isinya sama seperti tutorial sebelumnya. Intinya cuma ini yang kita custom. Kemudian tadi di dalamnya layout kemudian menu, isinya seperti ini. Jadi nanti di dalam href-hrefnya ini kita kasih linknya mengarah kemana.
Semisal ini dashboard, kita arahkan ke set URL. Kemudian nanti ini semisal gawe, kita arahkan ke set URL atau rootnya, kemudian /gawe. Kita coba refresh. Di sini di bagian gawe, di sini linknya menjadi di bawah sini ya, linknya menjadi localhost /gawe. Nah, ini belum ada ya, nanti bisa kita buat mengarah ke situ. Kemudian di bagian home ini kita sejajarkan dengan welcome message ya kemarin, bukan di dalamnya layout. Terserah mau ditaruh di mana, cuman saya taruh di luar, isinya seperti ini. Ini nanti yang bagian dinamis yang bisa kita kopikan ke file-file yang lain. Oke, sekarang kita di dalam config kemudian routes, kita coba bikin baru ya teman-teman. Misal gawe, mau ada slash atau enggak terserah, itu kita arahkan ke controller bernama gawe, kemudian di sini ke function index. Kita belum bikin ya, coba kita bikin controller baru di dalam folder controllers. Kita namakan gawe.php, kita kopikan dari home, kita pastekan. Di sini kelasnya kita ganti sesuai dengan nama filenya gawe. Kemudian di sini untuk index kita bisa pakai return atau echo. Dia view-nya ke view gawe ya. File gawe kita belum bikin. Kita bikin folder baru di dalam views. Kita namakan gawe, kemudian di dalamnya folder gawe kita new file, kita namakan semisal get.php. Oke, kemudian di dalamnya gawe ini kita view-nya bukan ke home tapi ke folder gawe kemudian /get tanpa .php ya, seperti ini. Kemudian yang di dalamnya file get ini kita kopikan aja dari home. Kita copy. Ini tadi udah ya. Dia di set URL mengarah ke gawe. Kita pastekan di sini. Kemudian di sini semisal gawe, di sini show data gawe. Ini semisal ya. Dan di home di sini saya ganti semisal dashboard. Di sini menjadi dashboard, hello world. Di sini gawe, show data gawe. Jadi sudah dinamis ya teman-teman, menggunakan layouting tadi. Defaultnya atau template-nya kita seperti ini tadi. Kemudian ini tadi routes-nya kita tambahkan satu lagi untuk gawe. Kemudian controllernya ini tadi kita copy aja dari home ya. Kita copy dari home untuk memanggil file get di dalam folder gawe di dalam views. Kemudian get-nya isinya seperti ini, copy dari home aja, tinggal diganti yang mau dinamis yang mana, seperti itu. Oke, di sini dashboard kan mengarah tidak kemana-mana. Coba kita arahkan ke home/home gitu ya. Nah, di dalamnya menu tadi kita arahkan ke set URL ya. Kita bisa akalin biar dia ada /home itu bukan pakai routing seperti ini. Cuman kita bisa pakai ini tambahan aja. Di dokumentasinya ada ya untuk redirect. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau tadi tanpa kita redirect ya, dia kan / diarahkan ke controller home kemudian function index. Kemudian kalau kita ada / itu kita bisa arahkan ke home. Caranya menggunakan routing seperti ini, yang atas kita hilangkan saja. Kenapa? Karena dia otomatis tanpa kita kasih yang atas itu kan udah berjalan ya seperti yang video sebelumnya. Dan di sini kita coba pakai fitur routing di CE4 yaitu redirect. Add redirect karena besar itu / diarahkan ke home. Jadi walaupun di sini tadi aslinya / tapi dia diarahkan ke home. Dan di sini home ini dia cuma alias teman-teman. Routing namanya. Tidak selalu adalah nama controller atau function ya kalau di CI3, tapi bisa kita custom sesuai selera nih.
Oke, saya rasa cukup jelas untuk lanjutan oprek kali ini. Nanti selanjutnya kita langsung saja kerut data gawe ya, dengan query builder dulu. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk subscribe, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Happy coding!